Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum fi syahri Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Ma'asyiral kaumul muslimin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Kita sekarang telah memasuki di bulan Ramadan. Bulan penuh kegembiraan. Bulan penuh harapan. Dan bulan penuh rahmat. Tentunya semoga di bulan Ramadan ini kita benar-benar bisa menjadi insan yang bertakwa kepada Allah. Kita benar-benar bisa menjadi manusia yang bertakwa dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral kaumul muslimin, jamaah kajian syarah hadis sahih yang berbahagia. Bulan Ramadan merupakan bulan yang mana di antara bulan-bulan yang lain, maka bulan Ramadan adalah bulan yang terbaik. Maka bulan Ramadan adalah bulan pilihan bagi umat Islam. Maka bulan Ramadan adalah bulan untuk melatih diri agar terus-menerus menjadi lebih baik. Tentunya bulan Ramadan ini diharapkan dapat menjadi momentum merajut ukhuwah dan cinta. Ma'asyiral kaumul muslimin, kajian syarah hadis sahih yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Kenapa jamaah sekalian kita berharap bulan Ramadan akan menjadi momentum untuk merajut ukhuwah, merajut persaudaraan, merajut kasih sayang. Kenapa jamaah sekalian? Karena bulan Ramadan adalah momentum yang paling tepat di antara bulan-bulan yang lain. Ya, bisa jadi kalau misalnya kita berada di bulan Syawal, maka di situ juga bisa termasuk momentum untuk merajut ukhuwah dan cinta. Namun tentunya merajut ukhuwah dan cinta tidaklah cukup apabila kita lakukan hanya di bulan Syawal saja. Hanya saat halal bihalal saja. Hanya saat silaturahim ke sanak kerabat, kepada keluarga dekat, kepada sanak famili, dan kepada teman-teman atau saudara-saudara sekampung. Jamaah sekalian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, dalam kajian pada hari ini, Ustadz ingin menyampaikan 9 hadis, ya, ternyata terkait merajut ukhuwah dan cinta
itu ternyata ada 9 hadis. Adapun hadis yang pertama yakni, nah ini jamaah sekalian kan biasanya kalau Ustadz itu kalau ngisi tausiah biasanya sumbernya di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Nah, tapi setelah Ustadz cari-cari materinya di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, ini belum Ustadz temukan sehingga Ustadz memakai sumber lain selain di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Hadis yang pertama, Anna Abdullah bin Umar akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu akhul muslimi la yazlimuhu wa la yuslimuhu wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Jadi kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muslim yang satu itu bersaudara dengan muslim yang lain. Bersaudara. Bersaudara ini rangkaian kata dari ukhwah. Ukhwah itu maknanya persaudaraan. Sedangkan kalau kata kerjanya itu bersaudara atau menyambung persaudaraan. Dan muslim tidak boleh saling menzolimi dan menyerahkan muslim yang lainnya kepada musuh. Barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Ternyata jamaah sekalian, muslim dengan muslim, mukmin dengan mukmin, muhsin dengan muhsin, itu adalah saudara. Itu adalah bersaudara. Itu adalah ikhwatun, ya, saling memiliki persaudaraan. Oleh karena itu di antara satu muslim dengan muslim yang lain tidak boleh saling menzolim. Misalnya di era masa kini ketika datang bulan Ramadan masih banyak umat muslim yang menggunjingkan, ya, saudaranya sesama muslim. Masih banyak umat muslim yang menzolimi temannya sesama muslim. Misalnya Ustadz dulu pernah berpartner seorang muslim, namun ketika dia berada di bulan Ramadan, dia malah pamer ke Ustadz. Jadi minum, ya. Pas bulan Ramadan dia minum, diliatin ke Ustadz, ya. Ustadz tentunya ya rasanya ya sambil nelen ludah itu, ya. Karena ya panas-panas. Ya, jadi dulu tuh Ustadz pernah punya riwayat jadi sales marketing, ya. Jadi dulu Ustadz pernah belajar sales marketing. Jadi ternyata teman-teman sesama sales itu mayoritas nggak pada puasa jamaah sekalian. Ya Allah, nauzubillah. Dengan alasan panas terik, dengan alasan capek lah, dengan alasan sakit, dengan alasan badan lagi nggak enak dan sebagainya. Jadi banyak dan beribu-ribu alasan sehingga dia tidak berpuasa Ramadan.
Bahkan jamaah sekalian yang lebih parah, dia memamerkan bukanya di hadapan orang yang sedang puasa. Ya Ustadz, ya selaku manusia biasa yang sama seperti jamaah sekalian, ya kalau dipamerin lagi minum bulan Ramadan, gluk gluk gluk, kita ngeliat tuh langsung kayak pingin minum jamaah sekalian ya. Ya kita nggak usah munafik ya, seperti itu jamaah sekalian. Ya kita lihat orang makan, kita lihat orang minum, makan di bulan Ramadan, minum di bulan Ramadan. Tentunya kita selaku manusia yang normal ya pasti ya sebenarnya pengen. Tapi karena ada ajaran dan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tentunya menahan diri agar tidak ikut-ikutan. Ma'asyiral kaumul muslimin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Sebelum kita lanjut kepada hadis selanjutnya, mari kita simak tayangan yang berikut ini. Ma'asyiral kaumul muslimin, pemirsa TV Muhammadiyah yang berbahagia. Jadi seandainya hadis ini diterapkan di era masa kini, maka kita tidak boleh, misalnya kita dalam kondisi tidak berpuasa, kita tidak boleh pamer makan, pamer minum di depan saudara-saudara kita sesama muslim. Kalau memang kita tidak berpuasa dengan alasan sakit, dengan alasan misalnya kita perempuan ya, ini untuk kaum perempuan misalnya lagi datang bulan ya, kemudian misalnya kita punya penyakit yang sangat berat ya dan sebagainya, maka tentunya makan kita hendaknya di tempat yang tertutup jamaah sekalian. Jadi jangan pamer kepada orang yang berpuasa, agar apalagi ya niatnya pengen memancing orang itu untuk makan dan minum, seperti itu jemaah sekalian. Jadi nggak boleh menzolimi saudaranya dalam bentuk misalnya tadi pamer makan minum, dan juga tidak boleh ya menzolimi dirinya sendiri ya. Pamer seperti itu juga termasuk menzolimi diri orang tersebut. Barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Ya, jadi kalau misalnya saudara kita butuh bantuan, butuh uluran tangan kita, ya kita bantu sesuai kemampuan kita. Ya, ketika kita di bulan Ramadan membantu saudara kita yang sedang kesusahan, misalnya dalam bentuk memberi takjil, ya, atau memberi bukaan puasa, atau memberi makan sahur, atau memberi beras dan sebagainya, atau sembako, maka itu termasuk bagian dari ukhuwah. Jadi makna ukhuwah itu tidak cukup dengan silaturahim saja. Makna ukhuwah itu tidak cukup dengan sholat berjamaah saja. Makna ukhuwah itu tidak cukup dengan sholat tarawih berjamaah, ya. Kemudian dengan melakukan tadarus Al-Quran berjamaah saja. Namun uluran tangan kita secara sosial kepada tetangga kita, kepada sanak kerabat kita, kepada orang-orang yang membutuhkan, baik dari fakir maupun miskin, itu adalah bukti konkret kita sebagai akhul muslim, sebagai saudara sesama muslim. Makanya di dalam hadis sahih riwayat Ashabus Sunan, baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya ya
tidak dihalalkan bagi seorang muslim ya apabila saudaranya itu mendapatkan sesuatu yang tidak baik darinya. Misalnya kita masak rendang. Masak rendang bulan Ramadan ya, karena pengen pamer ke saudaranya dikipasin ya. Biar bau rendangnya itu kecium tetangga. Nih aku bagi baunya aja gitu kan. Yang penting kata Nabi kan berbagi kebaikan walaupun hanya sebatas mencium rasa bau. Ya jamaah sekalian tentunya itu nggak cukup ya. Kalau hanya berbagi kebaikan dalam bentuk bau makanan ya itu nggak pas menurut Ustadz ya. Seharusnya kalau misalnya kita masak rendang ayam atau rendang daging sapi ya kita bagi misalnya satu potong daging, 2 potong daging sampai 3 potong daging kita bagikan ke tetangga kita gitu. Alhamdulillah Ustadz ya, Ustadz sudah mempraktikkan. Jadi misalnya Ustadz beli daging, misalnya Ustadz beli frozen ya, sekarang kan zaman sekarang semuanya sudah dalam bentuk kemasan atau frozen ya, makanan frozen. Itu Ustadz selalu berbagi ke tetangga Ustadz yang paling dekat, kepada mertua. Ustadz selalu berbagi. Ustadz nggak akan pelit-pelit. Jangan sampai ada orang yang mencium bau masakan kita, tapi kita, atau mohon maaf, kita tidak mampu berbagi kepada saudara kita. Seperti itu jemaah sekalian. Kemudian hadis yang kedua. Nah ini Ustadz terlalu panjang ini jemaah sekalian. Mohon maaf ya jemaah sekalian. Hadis yang kedua. Ini hadisnya dari Urwah bin Zubair dari Aisyah, bahwasannya kata Aisyah, ista'dzana ar-rajulu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala dzanu lahu bi'sa akhul ashirah awibanul ashirah falamma dakhala al-ana lahul kalamu qultu ya Rasulallahi qulta alladhi qulta thumma anta lahul kalama qala ay Aisyah inna syarran nasi man tarakahun nasu aw wada'ahun nasu tiqa'a fuhshihi. Nah ini dari Aisyah bahwasannya suatu ketika ada seorang laki-laki sahabat, ya tidak disebutkan namanya. Jadi jamaah sekalian, jika ada sebuah riwayat, di situ tidak disebutkan siapa nama sahabatnya, kita tidak perlu mencari-cari siapa sahabat itu, tidak perlu. Karena yang perlu kita lihat itu adalah Aisyahnya. Aisyah itu kan jalur sanad dari kalangan sahabat. Jadi ketika sudah ada Aisyah, maka cukuplah itu sebagai sumber sanadnya. Kita tidak perlu mencari-cari siapa sahabat itu. Kecuali misalnya kita pengen melakukan kajian mendalam tentang sebuah hadis, ya boleh, silahkan. Jadi salah seorang sahabat laki-laki meminta izin kepada Nabi. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, izinkanlah dia masuk. Amat buruklah saudara Ashirah, maksudnya kabilah ini. Atau amat buruklah ibnul Ashirah, maksudnya kabilah ini. Ketika orang itu duduk, beliau berbicara kepadanya dengan suara yang lembut. Lalu aku bertanya, wahai Rasulullah, Anda kok berkata seperti ini dan ini? Namun setelah itu Anda berbicara dengannya dengan suara yang lembut. Maka beliau bersabda, wahai Aisyah, sesungguhnya seburuk-buruk kedudukan manusia di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang yang ditinggalkan oleh manusia karena takut akan kekejiannya. Jadi jamaah sekalian,
Hadis ini yang tadi Ustadz sampaikan, ini hadisnya muttafaq alaih ya, terdapat di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Jadi kata baginda Rasulullah SAW, ciri sebuah persaudaraan, ciri sebuah ukhuwah, ciri sebuah hubungan saudara itu apabila berkata-kata, berucap-ucap, apabila bertutur kata, itu tutur katanya lemah lembut. Seperti itu. Jadi harus dengan lemah lembut. Ya jangan misalnya ketemu saudaranya, ya kita ya bisa juga sih misalnya kalau kita ngomong yang lantang ke saudara kita untuk menyemangati saudara kita. Misalnya saudara kita lagi loyo, lesu karena banyak masalah jemaah sekalian. Lalu kita misalnya menyemangatinya, Assalamualaikum saudaraku. Nah seperti itu, boleh silakan. Biar saudara kita langsung semangat lagi, fresh lagi seperti itu. Tapi jemaah sekalian, seyogyanya sikap kita kepada saudara kita, sesama muslim, tentunya kita harus lemah lembut bertutur kata. Jangan sampai, ya misalnya kalau zaman sekarang sebenarnya ya sudah berbalik ya. Dunianya sudah terbalik istilahnya. Dunia yang sudah terbalik. Ngobrol kadang ya istilahnya itu kalau dalam bahasa Jawa itu sudah nggak ada lagi unggah-ungguh. Kadang anak muda ngobrol dengan orang yang lebih tua dengan cara yang nggak pas. Kalau dulu misalnya ada anak muda lewat gitu, kalau berpapasan dengan orang yang tua, itu biasanya nyapa, Pak, gitu ya. Ternyata zaman sekarang jamaah sekalian, boro-boro nyapa itu. Bahkan sekarang buang muka kayak gini jamaah sekalian. Na'udzubillahi min zalik. Ma'asyiral kaumul muslimin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Sebelum kita melanjutkan kajian pada hari ini, mari kita simak tayangan yang berikut ini. Ma'asyiral kaumul muslimin, jamaah kajian syarah hadis sahih yang dimuliakan oleh Allah. Apalagi jamaah sekalian di bulan Ramadan, kita hendaknya ngobrol sesama teman kita ya dengan obrolan yang lemah lembut lah itu. Apalagi kita ngobrol dengan orang yang lebih tua dari kita. Apalagi kita ngobrol dengan orang tua kita. Apalagi kita ngobrol dengan istri kita, dengan anak kita. Jangan sampai kita menggunakan nada yang tinggi. Karena nada yang tinggi menandakan tidak ada sama sekali rasa cinta jamaah sekalian. Ma'asyiral kaumul muslimin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Nah, ini ada hadis yang ketiga. Tadi hadis yang pertama tentang ukhuwah, tentang sebuah persaudaraan. Sekarang hadis yang ketiga. Telah bercerita kepada kami Mu'alla bin Asad dan Musa bin Ismail At-Tabuzaki. Keduanya berkata telah bercerita kepada kami Wuhaib dari Ayub. Ayub berkata, Ayub berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya aku diperbolehkan menjadikan seseorang sebagai kekasih, pasti aku menjadikan dia Abu Bakar sebagai kekasihku. Akan tetapi persaudaraan Islam lebih utama. Nah itu jamaah sekalian. Jadi ternyata Rasulullah SAW seandainya diperbolehkan oleh Allah untuk menjadikan seorang kekasih,
maka yang akan dijadikan kekasih oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq, jamaah sekalian. Nah, kalau anak muda sekarang, ya, kalau boleh dijadikan kekasih, kalau boleh menjadikan atau diberi seorang kekasih, maka yang dia jadikan kekasih adalah lawan jenisnya. Ya, ini sudah apa ya? Istilahnya kemerosotan moral, ya, degradasi moral, di mana kekasih, taraf kekasih, ya, level kekasih di kalangan para nabi dan rasul itu adalah orang yang mulia pada masanya. Sedangkan di masa kini namanya kekasih itu adalah orang yang dicintainya yang lawan jenisnya. Seperti itu jemaah sekalian. Jadi terjadi ketimpangan yang sangat jauh. Makna kekasih atau mahabbah, ya, yakni pada masa Rasulullah dengan masa kini. Ma'asyiral kaumul muslimin, pemirsa TV Muhammadiyah yang berbahagia. Jadi istilah kekasih, ya, itu berbeda pada masa dulu dengan masa sekarang. Makanya kalau kita pengen membuat sebuah istilah kekasih, jamaah sekalian, itu yang lebih bagus kalau kita menjadikan istri kita, anak kita sebagai kekasih kita. Bukan menjadikan orang yang lawan jenis kita, yang belum menjadi mahram kita, lalu kita menyebutnya sebagai kekasih. Hadis yang keempat. Hadis ini berasal dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ana awlan nasi bi Isa bin Maryam fid dunya wal akhirah wal anbiya'i ikhwatun li'allati ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid." Jadi kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku, kata baginda Rasulullah SAW, adalah orang yang paling dekat dengan Isa bin Maryam di dunia dan di akhirat. Dan para nabi adalah bagaikan saudara dari satu ayah dengan ibu yang berbeda-beda, sementara agama mereka satu. Ya, jadi jamaah sekalian, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan para nabi, para rasul itu diibaratkan mereka itu satu bapak, namun berbeda-beda ibu. Kenapa jamaah sekalian? Karena itu menandakan bahwa para nabi dan rasul itu saling bersaudara. Saking bersaudaranya seakan-akan mereka itu memiliki satu ayah yang sama. Dan memiliki, ya, dan seakan-akan memiliki ibu yang berbeda-beda. Nah, itu jemaah sekalian. Kalau misalnya, ya, Ustadz dengan Mas Andi, ya, dengan Mas Jaki, ya, kita ini satu bapak beda ibu. Tentunya namanya satu bapak beda ibu, tentunya kita memiliki keterikatan batin, memiliki jenis darah yang sama, walaupun enggak 100%, seperti itu jemaah sekalian. Jadi seakan-akan saking dekatnya, maka para nabi dan rasul adalah mereka saling bersaudara. Makanya seakan-akan satu bapak namun berbeda-beda ibunya. Kemudian hadis selanjutnya, ini hadis mengenai cinta, ya, mengenai cinta. Tadi kan merajut ukhuwah dan cinta.
Sami'tu Aliyan radhiyallahu anhu yaqulu 'alal minbari wa asyara bi asbu'aihi sababati al-wusta halaka fiyya rajulani muhibbun ghalin wa mubghidun ghalin. Jadi kata baginda Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh ini hadisnya terdapat di dalam kitab Ittihab al-Khairah wal Mihrah karya Al-Hafidh Al-Busiri. Ya, jadi di dalam hadis nomor 7 ya halaman 250 ternyata baginda Rasulullah SAW bercerita, celaka, ternyata datang kepadaku dua laki-laki. Yang satu dia dicintai karena banyak hartanya. Yang satu dia dibenci karena juga banyak hartanya, jamaah sekalian. Kira-kira apa jamaah sekalian? Kenapa kok ada saudara yang dicintai karena banyak harta? Kenapa ada saudara yang dibenci karena juga banyak harta? Ternyata jamaah sekalian, orang yang dicintai karena banyak hartanya, karena dia selalu peduli kepada sesamanya. Dia selalu berbagi. Misalnya kalau di bulan Ramadan takjil, berbagi makanan sahur, berbagi kebaikan dengan saudara-saudaranya sesama muslim. Sedangkan orang yang dibenci karena dia kaya, karena dia kikir jamaah sekalian. Dia tidak mau berbagi kepada saudaranya. Tidak mau berbagi rezeki kepada saudaranya. Bahkan ketika saudaranya nggak bisa makan jamaah sekalian, dia bahkan acuh tak acuh kepada saudaranya. Dia bahkan tidak mau tahu kondisi saudaranya. Hal ini tentunya ya akan membuat orang yang sesama kaya, orang yang terlihat sama-sama kaya, yang satu dicintai dan yang satu dibenci. Nah, jamaah sekalian, ternyata ya dalam satu kondisi kita itu bisa dicintai oleh seseorang. Dalam satu kondisi kita itu bisa dibenci oleh seseorang. Namun tentunya yang kita harapkan kita itu selalu dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi misalnya kita dibenci orang lain ya nggak apa-apa, nggak masalah jamaah sekalian. Yang penting kita tetap dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis selanjutnya, hadis masih tentang cinta jamaah sekalian ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hafidh Al-Haisami di dalam kitab Majma' Az-Zawaid wa Manba' Al-Fawaid. Kemudian diriwayatkan oleh At-Tabarani di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat. Juga diriwayatkan oleh As-Suyuti di dalam kitab Al-Jami' As-Shaghir jamaah sekalian. Jadi kata baginda Rasulullah SAW, ya ini riwayatnya dari sahabat Amr bin Sahl. Silatul qarabati masratun lil mali, mahabbatun ahli, mansya'atun fil ajali. Sebelum kita melanjutkan arti dari hadis yang tadi Ustadz sampaikan, mari kita simak tayangan yang berikut ini. Ma'asyiral kaumul muslimin, sahabat Telkomsel yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Jadi baginda Rasulullah SAW bersabda dari riwayat sahabat Amr bin Sahl. Jadi kata baginda Rasulullah SAW,
Silatul qarabati masratun lil mali. Jadi menyambung silaturahim, menyambung hubungan baik dengan sanak kerabat merupakan salah satu jalan untuk memperbanyak harta. Nah ini luar biasa jamaah sekalian hadis ini. Jadi ternyata ya kalau kita pengen banyak harta, kalau kita pengen bergelimang harta jamaah sekalian, nggak perlu kita datang ke Gunung Semedi. Nggak perlu kita datang ke dukun. Mbah dukun, saya minta mantra-mantranya, minta jampi-jampinya biar saya bisa jadi orang yang kaya raya. Nggak perlu kita datang ke kiai-kiai, saya minta air putihnya. Ya, air putih yang udah didoain oleh kiai. Lalu saya minum biar saya bisa kaya raya, biar saya bisa jadi jutawan. Tidak perlu jamaah sekalian. Ternyata mudah sekali jalan menjadi orang yang kaya jamaah sekalian. Salah satu cara agar kita bisa jadi orang yang kaya ternyata cukup dengan menjalin hubungan yang baik dengan sanak kerabat. Kok bisa Ustadz? Ya bisa. Misalnya kita lagi nggak punya duit. Nah, kita hubungan dengan sanak kerabat bagus. Kan bisa pinjam uang jamaah sekalian kan ya. Kita lagi nggak punya duit, lagi bokek, ya lagi kanker, kantong kering. Ya kita kan karena kita punya hubungan yang baik dengan saudara, sanak kerabat, datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini saya mau mohon bantuannya. Saya lagi nggak punya uang. Mohon dibantu untuk dipinjamkan uang. Ya karena kita memiliki hubungan yang baik dengan sanak kerabat ya tentunya akan dipinjamkan. Tapi kalau kita orangnya ya acuh tak acuh, nyapa aja nggak mau, WA Japri nggak mau pinjem duit nggak dibukain pintu jamaah sekalian. Boro-boro mau dipinjemin duit ya, dibukain pintu nggak akan dibukain pintu. Nah itu jamaah sekalian ya. Jadi salah satu contohnya, ya contoh dari orang yang akan banyak hartanya. Karena kalau kita dapat pinjaman, lalu kita gunakan untuk modal usaha, lalu kemudian usahanya jadi berkembang, sukses, tentunya kita akan menjadi orang yang kaya raya atau saudagar yang kaya raya. Kemudian mahabbatul ahli mansa'atun fil ajali. Orang yang mencintai saudaranya atau kerabatnya atau keluarganya mansa'atun fil ajali. Orang tersebut akan panjang umurnya. Masya Allah jamaah sekalian. Jadi kalau kita pengen panjang umur jamaah sekalian, kita pengen kan cita-citanya kita punya usia 200 tahun ya misalnya. Ini silahkan, nggak apa-apa punya cita-cita usia 200 tahun. Nggak ada salahnya. Kita misalnya pengen matinya husnul khotimah. Atau kita pengen matinya sedang bersedekah, sedang sholat. Ya kita harus memiliki ya. Kita harus mencintai keluarga kita. Siapa itu keluarga Ustadz? Istri kita, anak kita, orang tua kandung kita, mertua kita. Harus kita cintai. Mencintai istri, mencintai anak, mencintai mertua, mencintai orang tua kandung kita. Harus sama cintanya, setara cintanya. Jangan cinta ke anak, 50%. Cinta ke istri, 10% jamaah sekalian. Cinta ke orang tua, 100%. Cinta ke mertua, 0%. Ya, nauzubillah kalau seperti itu. Jadi jamaah sekalian,
Kalau kita pengen panjang umur kita tidak perlu minum obat awet muda. Kita tidak perlu mandi di air yang katanya bisa membuat hidup kekal selamanya. Kita tidak perlu mandi di curug yang katanya kalau kita mandi di curug itu kita bakal jadi orang yang punya kesaktian misalnya. Kita tidak perlu, jemaah sekalian. Cukup kita mencintai keluarga kita, maka insya Allah kita akan dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jemaah sekalian, ternyata resepnya itu mudah sekali. Resep pengen kaya, cintai sanak kerabat. Resep panjang umur, cintai keluarga. Seperti itu jemaah sekalian. Kita lanjut hadis selanjutnya. Ini dari sahabat Abdullah bin Abbas. Qala nazalat fi Ali bin Abi Thalibin innal ladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Qala mahabbatan fi qulubil mu'minin. Hadis ini terdapat di dalam kitab Majma' Az-Zawaid wa Manba' Al-Fawaid karya Al-Hafidh Al-Haisami. Hadis ini adalah hadis yang dinilai sahih maupun hasan oleh Al-Hafidh Al-Haisami. Jadi ternyata firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Maryam ayat 96 ini turun kepada sahabat Abdullah bin Abbas. Mohon maaf ya, ini turun kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya, innal ladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Yang artinya, sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang di dalam hati mereka. Jadi orang yang mau mengerjakan kebaikan, orang yang selalu menebarkan kebaikan, orang yang selalu berbagi kebaikan dalam bentuk takjil atau buka puasa, dalam bentuk sahur, maka itu perbuatan tersebut akan menjadi perantara Allah memberikan kasih sayang ke dalam hati kita. Ya jamaah sekalian, kita jangan sampai ya kita jadi manusia nggak punya cinta di dalam hati kita, nggak punya kasih sayang di dalam hati kita, jangan sampai. Karena kalau kita nggak punya cinta, karena kalau kita nggak punya kasih sayang, maka kita akan menjadi manusia seperti binatang. Maka kita akan menjadi seseorang yang otoriter, seseorang yang tirani, ya. Mungkin kalau diistilahkan pada zaman dahulu itu seperti Abu Jahal. Itu Abu Jahal itu bawaannya dikit-dikit pengen bunuh Nabi, dikit-dikit pengen bunuh Nabi. Kalau saya ketemu Nabi, saya bunuh Nabi. Nah itu orang yang sama sekali tidak ada cinta di dalam hatinya. Ya, Abu Jahal dan kawan-kawan itu kadang sering berkonspirasi agar membunuh Nabi, agar gimana caranya membunuh Nabi. Maka Abu Jahal itu adalah satu-satunya manusia, ya, yang sama sekali tidak ada cinta di dalam hatinya. Jangan sampai jamaah sekalian ya, kita tidak memiliki rasa cinta di dalam hati mereka, di dalam hati kita, karena kita nggak mau disamakan dengan Abu Jahal. Ma'asyiral kaumul muslimin, sahabat Telkomsel yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Kemudian kata baginda Rasulullah SAW ini sebagai konklusi ya kajian pada hari ini, ya sebagai penutup kajian pada hari ini,
bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini beliau bersabda kepada Ali bin Abi Thalib. Hadisnya terdapat di dalam kitab Atraful Gharaib karya Al-Hafidh Ad-Daraqutni juz 1 halaman 408, juga terdapat di dalam kitab Darus Sahabah. Ya, ini karya Imam Asy-Syaukani, nomor hadis 166. Kata baginda Rasulullah SAW berpesan kepada Ali, "Ya Ali, muhibbuka muhibbi wa mubghiduka mubghidi." Jadi kata baginda Rasulullah SAW berpesan kepada Ali, "Wahai Ali, sesungguhnya orang yang engkau cintai, maka orang itu akan aku cintai. Sesungguhnya orang yang engkau benci, maka orang itu akan aku benci." Maksudnya gimana jamaah sekalian? Maksudnya, janganlah kita terlalu mencintai sesuatu, itu berlebihan. Dan jangan pula jamaah sekalian kita membenci sesuatu berlebih-lebihan. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum." Boleh jadi jamaah sekalian, orang yang kita cintai, orang yang kita sukai, sebenarnya dia dimurkai oleh Allah. Dan boleh jadi jamaah sekalian, orang yang kita benci, orang yang kita hina, orang yang kita anggap hina dina, sebenarnya dia disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu jamaah sekalian, yuk jangan mencintai sesuatu itu berlebih-lebihan. Dan jangan pula membenci itu berlebih-lebihan. Yuk, di bulan Ramadan ini kita jadikan bulan Ramadan dengan berpuasa Ramadan sebagai momentum untuk merajut ukhuwah dan momentum merajut rasa cinta. Wallahu a'lamu bishawab. Nasru minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.